Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pujian Allah SWT Nabi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya menentukan harapan mana-mana akan tetapi kalau diadakan tidak ada tempat pintu untuk kita lari dari hadapannya. Dia adalah sebuah pembasari dalam kehidupan apa yang menyebabkan orang takut mati. Lantaran dia tidak tahu bagaimana kehidupannya sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia membaca yang ada perjuangan dunia ini. Berjuanglah cuma menutup dosa, bergembira tertawa di atas kehidupan bersama. Merasa segan berpisah dengan kehidupan, maka berjadi malah dalam sesuatu hal yang benar-benar betul-betulnya dalam kehidupan ini. Agar kita tinggal bagaimana pun takutnya. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan aina ma taqulu yudrikum al-maut walakin tadrikum sajada. Bila saja akan berada walaupun berbaikan tentang sekalipun maut pasti akan menjemput. Ibarat mana akan bertanya yaitu akan menjadi Islam mereka mencoba bahwa mereka Israel namanya bahkan hendak mencoba kita maka dalam suasana macam begitu dalam suasana seperti itu terjadilah manusia ke dalam dia kami makin besar. Adapun golongan yang pertama orang dalam hati berusaha apa yang meninggalnya dalam keadaan seperti tadi dia meninggal dalam keadaan yang baik. Dia meninggal dalam keadaan bertobat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia meninggalkan dunia ini, datang malaikat mencari rohnya dengan tulang-tulangnya, mencari rohnya dengan tulang-tulangnya. Di dalam mereka mencoba Al-Quran ada sedikit bawahnya juga dalam Quran. Dikabirnya perlahan-lahan oleh berkat Allah, dikabirnya tenang-tenangnya oleh berkat Allah, yang menuju namanya sakit di kala sakaratul maut tetap berada. Hadirin berrahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah berhadapan dengan sakaratul maut, diceritakan, dicelupkan tangannya ke dalam beras air, dan menyesatnya ke mitabir dia bertanya, Allah silahkanlah saya dalam sakaratul maut. Dia juga mengatakan bahawa sakitnya sakaratul maut sama dengan sakaratul Islam di depan kita. Dia bicara dengan tidak melakukan para Arab bersama sama. Tetapi hal itu kedua bahkan Rasulullah sendiri mengatakan mengaku sakit sakaratul maut. Ada cerita daripada Nabi Isa alaihissalam setelah ibundanya telah diwafatkan oleh Allah dan telah disebutkan. Bahkan ada di alam kubur dengan rahmat Allah dengan kuasa Allah dengan izin daripada Allah maka berbicaralah antara ibu dan anak tersebut maka tatkala tersebut juga terjadi ditunjuk oleh Rasulullah yaitu Nabi Isa alaihissalam wahai makhluk izinkan kita dengan beram di alam kubur dan kita disebutkan oleh sakaratul maut kemudian sesungguhnya Allah berada dalam alam kubur dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada Allah sehingga janji Allah semoga menjadinya dan memperbuat kebaikan dan kebaikan kepada Allah dan berbuat sekali namanya keluarga. Adapun tentu saja sakaratul maut dan kebaikan Nabi Isa alaihissalam seperti yang telah diwafatkan oleh Allah. Sakaratul maut sampai bila makan dosa dalam hidup ini, sampai bila makan dosa makan hidup ini, sampai bila makan dosa dan hidup dalam hidup ini. Adapun di sebelah kanan Nabi Isa golongan dari malaikat maut rupa-rupa mereka yang makan dosa daripada kalangan Islam bodoh.
Adapun golongan yang kedua, orang pertama menghadapi sakaratul maut yang meninggal dalam keadaan sahih hatinya. Apa yang dimaksud dengan keadaan sahih hatinya? Tatkala datang hari dia sedang berada dalam keadaan berusaha kepada Allah, dalam keadaan ingkar akan perintahnya. Datang mereka menjemput Allah, di tangannya sedang berada berarti, di tangannya sedang berada berarti di kuburan. Dari dia disebutkan dengan ayat, di tempat pengajaran, datang mereka menjemput Allah. Ia dalam keadaan sahih hatinya. Masalah dalam keadaan munafik, masalah dalam keadaan ingkar akan perintah Allah sebagai agama Islam dan dilanjutkan di masyarakat sebenarnya. Hadirin masyarakat muslimin, mohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah dan hidayah. Baiklah ilmu, baiklah ilmu, baiklah berbesarnya jasa sendiri. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau hendak berhadapan dengan malaikat maut, hendak dijumpai malaikat maut untuk menjumpai Rasulullah, maka dia berkata kepada anaknya Fatimah, bertanya kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah, kamu tahu tentang bapak? Saya tidak tahu bapak. Dia berkata dengan mata, itu dia menghentikan seluruh kesenangan dunia. Waktu isyahlah dan memisahkan kita daripada seluruh untuk menjumpai. Bismillahirrahmanirrahim. Darah kami ditinggalkan dan berjasa bila ditinggalkan maka orang banyak pun datang menjelaskan kita dengan angkat kali takbir. Bermuli orang, anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasakan kehilangan, menangis jasad, diuruslah jasad itu sebagaimana mestinya, dikosongkan dengan pengkosong tentang lembar itu sajalah yang hendak kita bawa ke alam kubur. Jantannya relais, pakaian mengusir, sepatu bodi, pakaian semarinya, tidak ada yang menyertai kita, hanya al-butuh, kita lembar itu sajalah yang menyertai kita. Diuruskan jasad kita sebagaimana mestinya, dikosongkan dengan pengkosong tentang lembar itu sajalah yang hendak kita bawa ke alam kubur. Adapun sebelumnya diarahkan kepada orang kita, orang banyak pun datang menjelaskan kita tentang kali takbir, dihubungi dengan upacara perpisahan, berangkatlah sudah meninggalkan alam dunia demi air, hidup, dan bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal dengan seluruh saya, tinggal saya akan kembali ke tempat asal. Di mana saya berasal untuk mengucapkan seluruh kehidupan saya selama di dunia ini. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba Allah, baik dia yang Allah berikan sampai kedatangannya dalam dunia ataupun tidak, orang miskin maupun miskin, orang miskin ataupun kaya, atas nama yang Allah berikan sampai kedatangannya dan di mana makhluk akan tetap melanjutkan bersama sesudah kehidupan sisa hidupnya. Apakah yang tidak ada alam kubur yang tidak lebih daripada dua kali 1 meter, yang tidak lebih daripada 2 kali 1 meter yang berbentuk persegi. Satu riwayat daripada hadis Muslim di mana bila seseorang telah dimasukkan dalam kubur lalu sang pengantar kembali bilang masih seni tersebut akan dapat berkeluar barangkah orang yang tersebut. Adapun setelahnya datang jahat malaikat dengan dia dengan pertanyaan yang kalau bisa diluarnya malaikat tersebut akan mengatakan jahat benar dengan betul dan matahari kita sebagai kebenaran para pemimpin. Hadirin masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan dan terakhir binatang tentang budaya kematian ialah nikmat bukan nikmat, tapi nikmat yang salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah bertawakal kita kembali kepada Allah, menikmati hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita menikmati, maka semakin banyak kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka menikmati, dia akan menilai bahawa dunia yang lebih kurang. Orang yang menikmati akan menjadi kurang dalam kehidupannya. Ada dua yaitu negara ini mencari bentuk pertemuannya antara dua alam menjadi alam kubur. Di antara alam kubur alam untuk menjawab seluruh kematian ini adalah benar agama. Ini adalah kebenaran kepada Allah. Ingatlah 3 perkara. Malaikat mencatat, Allah melihat, dan malaikat maut akan datang kapan saja, dan kematian akan datang kapan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nomor undian 0 atas nama
Tunku Azir yang berasal dari TV Baru, utusan dari Balai Tunku Saiful Bahri yang berasal dari Kota Lismai. Acara selanjutnya Pidato untuk santriwati yang akan ditampilkan oleh pemegang nomor undian 07